Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. I'm good. I'm very happy to meet you today. Please, someone lead us to pray. Before start our lesson, let's pray. Pray start. Start. Pray finish. Okay, thank you. Okay, now let me check your attendance first. Bisa dapat cek kehadirannya. Yunia Citra, Present, Miss. Malasari, Present, Miss. Zahratul Aini, Present. Deka Darawinda, Present. Rinta Putri, Present, Miss. Rika Arianti, Present, Miss. Abdul Kiro, Present miss. Hairul, Present miss. Arizor, Present miss. Oget, Present miss. Deki Kurniawan, Present miss. M. Zaki, Armen, Present miss. okay, Armen, Hadriansa, where are you? Present miss. Okay, Hadriansa, next one, Fazriani, Present, Miss. okay, Fazriani, Kurniawan, Present miss. M. Hairul Fahmi, Present miss. okay, nice to see you, Hairul, Santri Wijaya, Present miss. and Wahid Asma. Present miss. Okay, so all of you come to our class. Thank you for your coming. Okay? Before we start our today lesson, I want to ask you what the experience you get from our last material. Jadi, pengalaman apa sih yang kalian dapatkan tentang materi pembelajaran kita sebelumnya? Oke. Pak, materi pembelajaran kita sebelumnya? Offering help. Offering help. Oke, that's good. Offering help. Jadi, apa pengalaman kalian belajar tentang offering kita? Ketika kita meminta bantuan, ketika dengan orang yang lebih tua, kita formal. Oke, ketika yang sebaya atau yang lebih muda kita bilang Informal. Oke, informal. Jadi beda ya minta tolong dengan orang yang lebih tua dengan minta tolong orang yang sebaya. It's different. Okay. Now I asking your help. Could you please take a look at the picture that I will show you? Okay. When you see this picture, what come to your mind? Ketika lihat gambar ini, apa sih yang terbayang di pikiran kalian? Berita. Berita. Okay. That's good. Berita in English? News. Okay, very good. What else? Apa lagi? Berita. Terus apa lagi? Koran. Okay, look at this one. Is koran. Koran in English? Newspaper. Oke, ada yang bisa bantu menuliskan newspaper gimana? I give you point. Please. Then. Okay. Hairul, you can try. Newspaper. Okay, thank you Hairul. Is it correct? Benar nggak tulisannya? Benar. Yes. Okay, very good Hairul. Okay. Okay. Next one. Look at this picture. Pembawa Pembawa acara. acara. Membawa acara. Acara apa itu kalau kira-kira? Berita. Berita. Jadi pembawa acara berita atau pembaca berita. Pembaca berita itu bahasa Inggrisnya apa? News answer. News. News answer. Okay. News
Oke, ini yang Citra. Oke, please sit down. Benarkah tulisannya news anchor untuk pembaca berita? Salah. Salah. Oke, di mana kesalahannya? E-nya L. Okay, that's good. Yeah, for the first you are right, but when you change, it's wrong. Jadi kita harus percaya diri ya. Pertama belajar itu kita harus percaya diri. Padahal pertama tadi benar loh. Oke. Berita ini, where did you get the news from? Dari mana sih kita dapat berita yang kayak gini? Television. Please, anyone want to write down the word of television? Tolong yang menulis tulisan televisi. Okay. Wow, this group is very good. The other group, kalian harus berpartisipasi juga ya. Okay, thank you. Thank you again. Yeah, yes. Look at this one. Is it the correct word? Benarkah katanya? Salah. 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 Di mana kesalahannya? Oke, this group please correct this word. Di mana kesalahannya? You can try. Television. Oh. Okay. Television. Okay, thank you again and thank you Hajri for the correction. Okay. Nanti kalian sudah dapat beberapa vocab ya. You already got some vocabulary. The first one we got news. Okay, repeat after me. News. News. Newspaper. Newspaper. Television. Television. News anchor. News anchor. Okay, that's good. Jadi kira-kira ada yang tahu what we will learn today? Kira-kira kita akan belajar apa sih hari ini? Tentang berita. Tentang Berita. Berita. I'm going to learn about news. Item text. Okay, news item text. Nah, hari ini jadi tujuan kita mempelajari news item itu kalian dapat melalui contoh teks news item lisan berupa video yang ditampilkan melalui proyektor serta penugasan pada LKPD. Peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, struktur kebangsaan beberapa teks news item lisan dan tulis, dan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana. Kemudian juga kalian dapat membedakan yang tadi kalian dapat mengenai berita, kemudian kalian dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari beberapa teks news item lisan maupun yang tulisan. Oke, kemudian setelah itu kalian juga dapat menangkap makna. Jadi yang kalian dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, struktur kebahasaan dari news item. Kemudian terakhir kalian akan menyusun kesimpulan, kemudian kalian juga akan menyusun jumlah paragraf. Jadi nanti akan ada paragraf aja. Kalian harus menyusunnya sesuai dengan struktur teks yang news item yang seharusnya. Now, open your LKPD. Buka LKPD-nya. Buka LKPD Activity 1. Activity 1. Jadi nanti kalian akan mengamati video. Nah, setelah mengamati video, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. There are some questions that you need to answer. Nah, pertama kalian pahami dulu pertanyaannya. So when you watch the video, you know what will you get from the video. Jadi nanti kalian tahu kira-kira apa yang harus kalian dapatkan dari video. Oke, boleh pahami dulu. Yang pertama, pertanyaannya ada what is the
Mouth. Okay. Sudah? Okay. Now let's watch the video. Perhatikan baik-baik ya videonya. In December 2019, health experts became aware of a fast-spreading virus in Wuhan, China. Coronavirus. The new coronavirus may have started in a market that sold wild animals. It has spread to 6 continents, causing more than 3,000 deaths. The disease has been named COVID-19. A coronavirus belongs to a large family of viruses. It enters the body through the nose or mouth and passes into the lungs, causing illness. In humans, coronaviruses are usually spread by drops of fluid put into the air from an infected person. Okay. Next, move to the question. Okay, the first one. What is the news about? Coronavirus. Okay, coronavirus. That's good. Abang Fawaid. Okay. The next one. We move to number 2. When did the coronavirus start? When? Miss, Okay, Hairun. in 2019. In 2019. Is it right? Yes. Thank you, Hairun. Okay, very good. Now, where did the new coronavirus start? Where? In the China. In In the China. in China. Specific place-nya tadi ada? Yes. In Wuhan, China. in Wuhan, China. Wuhan, China. Okay. Now, number 5. How many people died caused by COVID-19? Raise your hand. 3,000. Oh. 3,000. 3? 3,000. Tadi berapa ya? Menerima. Oh, my mistake. Yes. Berapa? Kita jawab nomor 5 dulu aja. Berapa? How many? Berapa lain? 3,000. 3,000. That's good. Wow. Keren ya kalian. Now, kita ketinggalan number 4 ya. We move back to number 4. Who was aware of a fast spreading virus? Raise your hand, please. Who was? Okay. Who? Health Express. Health Express. expert. Okay, thank you, Hairun. Siapa itu health expert? Tim kesehatan. Tim siapa? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Wow. Keren ya kalian. Now we move to the last question. What information did you get from the video? Jadi setelah nonton video ini, apa sih informasi yang bisa kalian dapatkan tadi? Tentang kesehatan. Apa tadi? What is the know about? Oke. Jadi ada apa beritanya? Tadi beritanya tentang apa? Coronavirus. Jadi kita dapat informasi tentang coronavirus. Terus apa lagi yang kita dapat informasi? When did the coronavirus start? Oke, kapan? Kita tahu kapan. Tadi kapan? When? 2019. Oke, that's good. 2019. Kemudian apa lagi beritanya? Yang kita dapatkan informasi? Where-nya lagi di mana? China. China. In Wuhan, China. China. In Wuhan, China. Oke, in Wuhan, China. Wuhan. Terus tadi juga ada orang ya, Miss dengar tadi juga ada orang yang siapa tadi? Die. How many die caused by coronavirus? Berapa ya? 3,000. Oke, jadi kita dapat informasi ya. Ada apa sih beritanya? Kemudian kita juga dapat Kapan? di mana, kapan, apa lagi? Siapa? Siapa? Dan berapa? Oke, berapa jumlahnya? Jadi kalau berita itu
Itu informasi yang bisa kita dapatkan from news. Okay. Now we can move to our next activity. Yes. Saya? Yes. Okay. In group, kita sudah bagi kelompok ya. This side is one group. This side is group 2 and the last is group 3. Remember? This one is group 1. This side is group 2 and this side is group 3. Okay. Kita ada 3 kelompok. Kalian open your LKPD activity 2. Lihat ada teksnya. Look at the text 1. Okay. Teks ini adalah example of written news item. Jadi ini contoh yang written. Kalau tadi yang video tadi apa? Kalau yang berita dari video itu berita yang apa? Dari televisi berarti berita yang lisan. That's good. Spoken ya. Kalau dari televisi itu spoken. Spontan. Oh, not spontan. What is spoken? Yes. Lisan. Kan sudah dibilang tadi. Spoken itu lisan. Nah, kalau dari radio itu written atau spoken? Lisan atau written? Written? Spoken. Radio kan kita dengar ya, lisan. Oke. Nah, sekarang kita tentang written text-nya. Teks tulisannya. Oke, teks tulisan biasa kita dapatkan dari mana tadi ya? Koran, kemudian juga dari sosial media. Oke. Nah, kalian dalam grup jawab pertanyaan di activity 2. Terlihat nggak activity 2? Apa yang activity 2? There are 8 questions in activity 2. Nah, pertanyaan ini dijawab berdasarkan teks. Oke, silakan kerja dalam kelompoknya. Pertanyaan pertama yang harus kalian cari adalah harus kalian jawab, what kind of text is that? Jenis teksnya. Apa jenis teksnya? Kemudian kalian harus mencari what is the media source of the text. Sumber media beritanya itu dari mana? Kemudian what is the news about? Beritanya tentang apa sih? Kemudian ada where did it happen? Di mana kejadiannya? Kemudian kalian harus juga mencari when did it happen? Kapan kejadiannya? Kemudian number 6-nya ada why did the aggressive resident make a punishment to dig grave? Jadi kenapa? Ada yang tahu? Apa ini? Soal nomor 6-nya. Why? Mengapa? Aggressive resident. Warga agresif. Oke, kenapa warga agresif membuat make a punishment, membuat hukuman to dig grave? Menggali kubur. Jadi kenapa sih warga agresif ini dihukum menggali kubur? Kemudian who are the authorities in the text? Authorities itu apa? Authorities tadi orang yang berwenang dalam teksnya. Kan ada pihak berwenang, misalnya ada polisi, ada saksi, atau mungkin ada pemerintah setempatnya. Nah, yang terakhirnya kalian harus mencari which one is the headline of the text. Boleh dibaca dulu dalam kelompoknya. Nanti kita itu ya. Kalau kalian bisa jawab cepat, Miss give point to each group. To group yang bisa menjawab. Oke, silakan dibaca. I give you 5 minutes. Oke. Bisa kita lanjutkan. Nah ya. Jadi in this session kalian harus menjawab pertanyaan Miss. Jawab cepat. The first, you need to raise your hand before you answer my question. Raise your hand first.
Okay. See the first question. Okay. What kind of text is that? Okay, this group 2. What kind of text that? News item text. Okay. Is it right? Benar kan? News item. Yang lain? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Sama-sama. Oke, benar ya. So, teks ini adalah teks berita. Teks news Item. Oke, news item. Oke, we move number 2. Get ready. What is the media source of the text? Raise your hand. Okay, also this group. Come on, boy. Jangan mau kalah dengan girl-nya. Di Jakarta Post. Okay. From Jakarta Post. Jakarta Post itu website. Is it right? Benar kan? Yes. Okay. So this group already get 2 point ya. Okay, group 2 already get 2 point. Okay. Group 1, group 3. Please jangan mau kalah sama group 2-nya. Okay. We move to the next question, number 3. Okay, get ready. What is the news about? Raise your hand, please. What is the news about? Okay, also this group. Wow, this group is the start today. So, what is the news about? About Gresik resident made to the grabbers as punishment for not wearing face mask. Okay. Gresik resident made To the graves as a punishment for not wearing face mask. Ada opsi lain? Masih ada yang lain? Ada jawaban lain? Benarkah jawaban dari grup itu? Ya, jadi beritanya tentang Gresik presiden, orang Gresik dihukum karena apa hukumnya? Karena tidak pakai masker. Apa hukumannya? Dikubur. Oke, to dig grave. Oke, get ready. Number 4. Ayo grup lainnya. Group 2 already get 3 point. We have 5 left. Jangan mau kalah ya. Nanti poinnya ini akan menambah nilai. Oke. Number 4. Where did it happen? Where? Di mana? Raise your hand please. Di mana sih kejadiannya itu? Raise your hand. Okay, before you answer, please raise your hand. If you answer but not raise your hand, I will not count. Jadi kalau kalian jawab nggak angkat tangan, please nggak hitung ya. Oke. Jadi di mana? Gresik Regency. Gresik Regency. Regency itu apa? Is Jakarta. Regency itu kabupaten. Ya. Jadi di Kabupaten Gresik. Oke, kejadiannya di Kabupaten Gresik ya. Oke, we move to the next question. Where did it happen? Where? Also this group. Okay, this group is our start today. Okay, when? September 2020. Oke, jadi kapan kejadiannya? September. Dari mana dapat informasinya tadi? Dari Jakarta Post. Oke, ada ya? In September. Oke. Now, number 6. Why did the Gresik resident make a punishment to dig the grave? Why? Mengapa? Kenapa warga Gresik dihukum menggali kubur? Raise your hand please. Kenapa mereka dihukum? Oke, bahwa it us. Tak memakai masker. Tak memakai masker, Inggrisnya were not Wearing face. Wearing face. Oke, were not wearing face Mas. mask.
Jadi kenapa dihukumnya? Karena Tidak memakai masker. karena tidak memakai masker. That's good. Oke, group 1 already get the point ya. Thank you group 1. Group 3 please. Tolong lebih giat lagi group 3-nya. Masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Kok diam? Ya, jangan diam dong, ngomong. Just speak. Oke. Oh ya benar. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Bisa kita mulai lagi? Yes. Oke. Number 7. Who are the authorities in the text? Tadi kan kita sudah authorities itu siapa? Pihak berwenang. Nah, jadi siapa yang pihak berwenang dalam teks? Raise your hand. Oke, this is good. Oh, alhamdulillah, finally. Oke, ada Suyono. Kemudian who else? Siapa lagi? Muhammad. Amin. Oke, jadi siapa nama tulisnya? Muhammad. Oke, jadi the first one we get Suyono ya. Who is Suyono? Jadi siapa Suyono dalam Cerme District. Cerme? Distrik. Camat. Cerme District Head. Camat Jadi Cerme. camatnya kecamatan Kecamatan Cerme. Oke, that's good. The last one. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Let's get ready ya. Which one is the headline of the text? Yang mana headline teksnya? Coba lihat LKPD-nya. Mana sih headline? Apa itu headline? Apa? Judul besar. Judul besarnya. Jadi yang mana judul besarnya? Yes, Raise your hand, please. Yes, ma'am. Okay, this one. Oh, I'm sorry, group 1. Okay. So, okay. Grazing president met to the grievous as graves I punish as punishment for not wearing mask. For not wearing Face mask. Bukan face Face. mask. Mask. Oke, jadi apa judulnya tadi? Grazing Oke, repeat after me. Grazing President made to dig graves as punishment for not wearing face mask. Oke, that's good. Jadi sudah itu ya tentang teksnya. Jadi teks yang berita tulisan kita sudah lihat ya contohnya. Kalian sudah mengerjakan juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke activity 3. Jadi in the activity 3 kalian akan menjawab pertanyaan. First one. Do you think the news is important to be known by all people? Menurut kalian berita itu penting nggak sih diketahui orang? Penting. Sesuai dengan berita. Penting ya. Why? Kenapa berita itu penting diketahui oleh banyak orang? Why? Karena sesuatu yang unik. Raise your hand dulu biar lebih enak suaranya. Oke, why? Karena jikalau beritanya sesuatu yang unik. Oke, karena ada sesuatu yang unik, something unique. Any else? Apa lagi? Kenapa berita itu penting? To get information. Oke, that's good. Oke, jadi berita itu penting untuk kita bisa mendapatkan Informasi. juga information. Oke, saya. Jadi kita itu penting loh mengetahui berita. Oke, misalnya, where did you get the news from? Biasanya di sini dari mana kalian dapat berita? From the news, from the newspaper kah? Kalian di sini pernah baca berita dari koran? No. Di sini ada korannya. Oke,
Okay, it's okay. Dari ayat. Okay, next. In your opinion, why do people make the news? Okay, kenapa sih orang membuat berita? Give information. Sudah, jadi orang berberita itu untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Lebih Untuk menyampaikan informasi. English? Give information. To give information. Oke, jadi to give Information. orang berberita itu untuk memberikan Informasi. Oke. Jadi tujuannya to give information. Informasinya tentang apa? Bisa tentang COVID-19. COVID-19 itu apa? Virus. Berita itu Bisa semuanya berita. Penyakit. apa itu semuanya yang bisa apa? Bisa tentang kebakaran dan Kebakaran. Berarti itu apa ya? Berarti itu Kecelakaan. Oke, that's good. Berarti berita itu tentang Kejadian. tentang event of the day, kejadian yang terjadi pada hari ini. Apakah semua kejadian itu layak diberitakan? Tidak. No. Jadi berita apa? Kejadian apa yang layak diberitakan? Seperti yang unik. Oke, something unique. Apa lagi? What else? Kejadian alam bencana. Oke, that's good. Bencana alam. Masalah pemerintahan. Oke, about government, about Masalah education. Salah Jokowi. Oke, itu government ya, ajak kuis. Kemudian, look at number 3. After answering question number 2, can you conclude the social function of news item text? Social function. Apa sih social functionnya? Ada yang tahu itu? Fungsi sosial. Fungsi dari orang membuat berita apa sih? Apa? Tadi kan kita sudah ini membicarakannya nih. Dari kenapa berita itu penting, kenapa orang membuat berita, tujuannya apa? Ada satu orang yang mau menyimpulkan apa sih fungsi sosialnya? Oke, you wanna try? Untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. English. Information Information about Alah, apa tahu Oke, ada yang lain yang mau jawab? Oke. Ya, number 3. to give information about the event of the day which is considered Oke, which is considered considered important or newsworthy. Oke, that's good. Jadi kesimpulan sosial fungsinya itu fungsi sosialnya to give information. Repeat again. About the event of the day which is considered important or newsworthy. Oke. Jadi itu ya fungsinya to give information, untuk memberikan informasi, news event of the day, kejadian pada hari ini, which is considered newsworthy, yang dipertimbangkan layak untuk diberitakan, or important atau penting. Oke. Jadi sudah dapat ya fungsi sosialnya tadi, fungsi dari teks berita. Oke, now we move to the next question. Coba perhatikan. Please consider paragraph 1. Paragraph 1, yang mana paragraph 1-nya? Ini ya. Paragraph 1. Oke, in paragraph 1, what information is given in the paragraph 1? Jadi coba lihat paragraph 1-nya. Apa sih informasi yang didapatkan dari paragraf 1? Is Java
Coba baca dulu. Ya. Boleh? Mau jawab langsung? Oke. Jadi apa? Summary of the river. Summary. Summary of the river. Oke, jadi kesimpulan dari kejadiannya ya. Coba kita lihat, perhatikan tekstualnya. 8 people in Gresik Regency, 8 orang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, were ordered by local authorities to dig grave, diperintahkan untuk menggali kuburan for those who had died of COVID-19. Orang yang tidak meninggal. Oke, menggali kuburan untuk orang yang meninggal. Karena apa? Karena COVID-19. As punishment for not wearing face mask. Kenapa mereka menggali kubur itu? Karena tidak pakai masker. Kemudian apa lagi? Chairman District Head Suyono say. Jadi camatnya bilang apa? Muhammad. He punished resident who did not wear face mask. by making them Declares public public cemetery in Nabateria. Jadi di sini ada orangnya. Berapa yang dihukum itu, berapa orang? Berapa? 8 people. Oke, 8 people, 8 orang ya yang dihukum. Di mana mereka ini? Kejadian ini di mana? Di Jawa Timur. Di Gresik Regency. Oke, jadi ada ya salah satu itu di mananya, di Gresik Regency. Kemudian apa sih yang diberikan hukuman apa oleh pemerintahnya? Apa hukumannya tadi? Untuk menggali Menggali To kubur. dig Jadi mereka dikasih uang gali kubur. Untuk siapa mereka gali kuburnya? untuk orang yang meninggal. Kenapa mereka dihukum? Ada nggak di sini? For not Kenapa? not wearing Oke, good. Because not wearing face mask. Jadi di paragraf 1 ini sudah ada semua ya. Apa? Siapa? Kenapa? Di mana? kapan? Di paragraf 1-nya kita sudah lihat semua tuh. Oke. Kemudian kita lanjut ke paragraf 2-nya. Paragraf 2. What information is given in this paragraph? Informasi apa sih yang didapatkan dari paragraf ini? Wah, yang bersangkutan. Oke, coba. There are only 3 available grave digger. Grave digger. Oke, apa ya? Jadi apa sih informasi yang didapatkan dari paragraf 2 itu? Only 3 berapa? 3. Oke. Hanya ada 3 available grave digger. Penggali kubur. Oke. Hanya ada 3 Penggali kubur. at the moment. Pada saat itu. Pada saat itu. So I thought, saya berpikir, I might as well put these people to work with them. Said Suyono. Jadi kata Pak Suyono-nya apa? Jadi dia pikir untuk menempatkan orang-orang ini untuk bekerja dengan mereka. Oke. Oke, jadi karena ada 3 orang penggali kubur, makanya Mereka dihukum untuk Gali kuburan. oke. Jadi karena itulah mereka dihukum to dig
Great. Jadi apa alasannya tadi mereka dihukum untuk menggali kuburan? Oh, karena tidak memakai masker. Karena di sana ada 3 orang penggali kubur pada saat itu. Mereka dihukum menggali kubur karena tidak memakai masker. Ya. Kenapa mereka dihukum untuk menggali kubur? Karena hanya apa? Hanya ada 3 orang penggali kubur saat itu. There are only 3 grave digger ya. Jadi kalau di paragraf 1 kan kita tahu mereka menggali kubur itu dihukum untuk menggali kubur. Itu aja informasinya ya. But in the paragraph 2 kita tahu mereka menggali kubur karena ketika itu hanya ada orang 3 ya. Jadi latar belakang hukumannya itu dikarenakan hanya 3 orang menggali kuburnya. Ya, ada batasan itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Paragraf 3-nya. 3. Oke, paragraf 3. Apa sih informasi yang ada di paragraf 3 ini? Yo, apa informasi di paragraf 3 itu? Teman, ada yang bisa jawab? Belum? Oke, kita diskusikan ya. Oke, Miss. Okay, we check this one. He also said the number of COVID-19 case was found due to increase in Jerman. Jadi, he ini siapa dia ini? Dia. Dianya siapa? Suyono. Suyono ya yang bilang ya. Suyono bilang katanya jumlah COVID-19 itu makin meningkat katanya. So, prompting the village administration untuk membantu pemerintahan desa to strengthen protocol. Untuk menguatkan protokol. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan in the village. In the village apa? Di desa. Oke, di desa. Kemudian apa katanya? Based on the region law. Tahu region law apa? Berdasarkan peraturan daerah. Oke, that's good. Berdasarkan peraturan daerah. Jadi ada peraturan daerahnya ya. Apa nomor berapa? Nomor 22 tahunnya? 2020. Oke, 2020. Jadi apa sih peraturannya? Kita lihat di sini. Resident who violate the protocol. Apa katanya? Resident itu warga. Warga sipil boleh. Yang violate apa tadi? Melanggar. Oke. Melanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu ya. Nah, dia ada nih. Are subject to fine. Akan dikenakan Sanksi. sanksi Atau hukuman. Fines itu denda. Denda. Atau community service. Apa itu community service? Pelayanan umum. Layanan umum atau layanan publik. Jadi yang tadi itu yang menggali kuburan itu merupakan pelayanan umum ya. Sebagai hukumannya. Nah, Penjara. ini ya latar belakang kenapa mereka dihukum. Jadi kalau mereka melanggar, mereka bisa dihukum denda atau melakukan pelayanan umum. Nah, kemudian ada lagi kata ini, Cerme Police Chief. Apa itu? Siapa itu Cerme Police Chief? Kepala polisi di sana. Oke, kepala polisinya bilang apa? Siapa kepala polisinya? Muhammad Nur Amin. Nur Amin. Oke, apa yang dia bilang? Nah,
Watch. Apa kata Muhammad Amin? Oke, police What cooperate with the military. Terus Enforce the protocol such as by discussing public gathering. Oke, jadi katanya apa? Bahwa polisi akan bekerja sama dengan siapa? Dengan militer. Untuk apa? Menjalankan protokol kesehatan. Contohnya apa? Membubarkan perkumpulan. Oke. Dispersing public. Oke. Nah, jadi paragraf 3-nya ini lanjutan tadi ya. Kenapa mereka bisa dihukum? Dijelaskan secara detail. Kita kan sudah bahas nih tentang 3 paragraf ini. Bisa gak sih kalian menyimpulkan gimana sih teks ini dibuat dari pertamanya itu apa, teks kedua apa, teks pertama apa, paragraf pertamanya, kemudian paragraf kedua dan ketiganya apa? Bisa nggak menyimpulkan gimana strukturnya? Nah, coba lihat di sini. Ini yang kita oleh nomor 1 tunjuknya ke mana? Oke, nomor 1 ini di sini kita punya kata sources. Ada yang tahu itu apa sources itu? Makanan. Itu sources. Kalau source itu Minuman. apa? Ciri bahasa. Oh, sources. Ekonom. Sumber. Coba dulu ya. Sources itu apa? Oke, kemudian ada apa lagi di sana? Newsworthy event. Apa? Tadi kita sudah dengar nggak sih? Tadi apa sih? Event. Paragraf 1. Event tadi apa? Kejadian. Newsworthy. Newsworthy. Yang layak diberitakan. Oke. Layak disampaikan. Jadi newsworthy event itu kejadian yang layak diberitakan. Kemudian kita punya background. Tadi apa background? Background event. Background. Ada yang tahu apa itu background? Judul besar. No. Background itu tadi kan ini newsworthy eventnya itu apa? Berita utama yang tadi itu Gresik. Dihukum untuk menggali kubur. Itu berita utamanya. Kenapa mereka dihukum menggali kubur? Karena tidak mengerti. Oke, di paragraf 2 dan 3 dijelaskan ya kenapa. Jadi background itu apa? Dia menjawab kenapa tadi. Kenapa warga Gresik dihukum? Berarti yang background eventnya itu kejadian yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi ya. Bisa dipahami? Maksud? Kenapa dan bagaimana? Oke, background event itu latar belakang peristiwanya seperti apa? Oke, terus kita punya apa di sana? Headline. Apa itu headline tadi? Headline bisa juga judul atau pokok beritanya. Nah, kita lihat dulu. Jadi yang pertama ini apa namanya? Soska, newswortika, headline, itu background event. Present. Oke, jadi nomor 1 ini Headline. Oke, nomor 1 kita sebutnya headline. Jadi ini judulnya ya. Ya. Oke, kita punya apa lagi?
Paragraf 2-nya ini apa isinya? Apakah sumber? Apakah newsworthy event? Apakah background? Newsworthy event. Oke. Keren ya. Yang ketiganya. Oke, yang ketiga paragraf Selesai. 2 and 3. Ini apa sih? Yang background event. Oke. Oke. Jadi paragraf 2 dan 3 ini merupakan backgroundnya ya. Yes. Sekarang lihat yang Miss kasih warna merah ini. Beritanya tadi siapa aja sih yang ada di berita tadi itu? Kondisi Muhammad Siapa sih mereka itu? Sources. Jadi mereka itu Oke, ini bisa. Berarti Yes. yang paling atas ini namanya Headline. Paragraf 1 No. news. FM. Newsworthy. Newsworthy apa? FM. Newsworthy Event. Oke. Paragraf 3 dan 4-nya ini apa? Background Sources. Apa? Background event. Oke, paragraf 4-nya background event. Nomor 4 kok. Ya. Nah, yang nomor 3-nya ini Iya. background event. Oke. Di dalam ini sumbernya siapa? Sources. Oke, siapa sumbernya? Siapa lagi? Pak Wok. Muhammad Amin. Tidak bisa ya? Yes. Oke. Oke. Nah, ini Apa pula nah, lah? kita lihat definitionnya, bahasa-bahasa ciri kebahasannya. Bekerja dalam kelompoknya, Ya, oke, Bu. kalian harus mencari yang pertama action verb. Action verb itu apa? Kata Kata kerja melakukan tindakan. Oke, kemudian kalian harus mencari saying verb. Kata kerja ya, Ungkapan. ungkapan. Kemudian kalian juga harus mencari tensesnya. Next, you need to find adverb, passive voice, direct speech, and indirect speech-nya. Silakan tuliskan dalam kelompoknya. Ini apa PD-nya? Oke. Ya, silakan dijawab. Yang ini. Ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mana? Silakan kerja dalam kelompoknya. Nama dulu. Xin chào chị mình đây. Chị báo Teks PS. tentang Adverb, kata keterangan. Apa yang bisa kalian dapatkan di sini? Kata keterangan apa? Coba lihat ini. Momen tuh ya. Kata keterangan. Momen. Pada saat ini kata keterangan apa? Kata keterangan waktu. Oke. Passive voice. Bisakah ditemukan passive voice di sini? Tidak ada. Oke. Direct speech. Direct speech itu apa? Ungkapan secara formal, secara langsung. Oke, kalau ungkapan secara langsung itu tandanya apa ya biasanya? Tanda kutip. Oke. Nih. Ada nggak kutipan langsungnya di sini? Direct speech-nya. Duh. Ada berapa direct speech-nya di sini? 3. 2. How many direct speech? No. 2, yang ini apa? Tuh. Oke. Miss.
Bawah. Bawah. Ini. Tuh. Jadi how many indirect speech? 3. 3. Oke. Indirect speech-nya. Indirect speech. Ada yang tahu apa itu indirect speech-nya? Kalau tadi yang langsung, yang indirect berarti yang Secara tidak. secara langsung. Oke, tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu ciri-cirinya gimana ya? Lisan. No. Nah, coba lihat ini. Secara batin. Yang mana, Miss? Gosip lu. Oke, kita tunjukkan yang mana yang indirect speech-nya. Yang yang bawahan. We are the public with Bahasa Inggris. English. Nah, indirect speech-nya itu contohnya ini. He also say. Read. Nah, kalau yang direct speech-nya kan say-nya itu misalnya he say dikasih tanda kutip omongannya apa. Kalau indirect speech-nya berarti langsung kita Tanpa- pastenkan dulu. Berarti is also say. tanpa tanda kutip. Bisa ya? Sudah ketemu? Dah. Oke. We already learned the written use item, also spoken. Sekarang mari kita analyze and compare the similarities and the difference. Jadi kita cari persamaan dan perbedaannya. Nanti persamaan dan perbedaannya itu kalian tulis dalam Karton. karton. Oke, sudah selesai kah? Ini Oke, 1 menit ya. yes. Oke. Yes. Yes. Are you finished? No. Good. Dah. Mana? Apa itu? Oke, dari sini. Boleh pada apa lagi? Dari sini dong. Nah, Maju ke kuliah. Ada naik. nah, oke. You can. Definition 1. Spoken news item text is I take that will be listener or viewer about noteworthy event of the day. Of the day. Oke. 2. Written news item text is I take that will be Is a text is I take that we that tell tell the reader about noteworthy event of the day. Social function. One spoken news written text to inform the listener or viewer about newsworthy event of the day. 2. Written news written text to inform the reader about newsworthy event of the day. Again, structure. Spoken news item, noteworthy event, background, source. With written news item, headline, newsworthy event, background event. Language. Features. Adjective verb.
Action verb. Action verb. Saying verb. Spoken new item from television, from radio. Written new item from newspaper, from social media. Okay. Nah, Thank you. others group, look at the group 3 presentation. Yang mana? Yang ya, tadi katanya beda. Yang mana? Pas. Any response? Iya betul. Really? Okay. Group 3, you already get the conclusion ya, sudah bisa menyimpulkan ya. Almost conclusionnya sudah benar, but in written. List item untuk generic structure-nya masih kurang. Apa yang kurang? Ya, kurang source-nya ya. But secara keseluruhan sudah bagus. Give applause to the group 3. Tepuk tangan lagi. Oke, group 3. Oke, group 2. Kita cepat ya. Coba, group 2. Okay, other group, pay attention to the presentation of group 2. In direct speech, 7 adverb times. In direct speech, 7 adverb times time, place and manner. Media source. Spoken news items from television, from radio. Written news item from newspaper. 7 adverb times time, place and manner. Media source. Spoken news items from television, from radio. Written news item from newspaper, from social media. Okay. Any response to the presentation of group 2? If you have response, you want to ask question, raise your hand. Okay? What is dinner? Okay. Group 1 ask what is listener. Nah, jadi menanyakan apa sih listener ini? Harusnya listener bukan listener. Okay. Thank you. Sorry. Okay. Thank you from the group 1. Okay, that's good question from group 1. Group 2 ya, yang presentasi group 2. So for group 2, please be careful with the word. Okay, you got the wrong vocab. Okay. For other, the conclusion of group 2 is good, but be careful with the vocab that you use. Okay, thank you group 2. Give applause group 2. Okay, move to group 1. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definition speaking now name like this I text they News item text. they listener of where about now work no use working headline now long action verb saying back
simple, past tense, number, past tense, present. Sudah cukup bagus ya, buat mereka sudah mulai mengerti. But for group 1, please be careful with the how to pronounce the word. Jadi bagaimana cara pengucapan katanya ya, masih you need to improve. Kemudian tentang pilihan katanya masih ada beberapa yang salah penulisannya ya, masih ketinggalan source-nya ya. Oke, thank you group 1. Give applause to group 1. We already learned about news item, so all of you already got the what is news item text, what is the metric structure, and what is the landing feature. Jadi ini definitionnya ya yang tadi. Ini apa definition of news item text? That tell the reader about event of the day. Kemudian eventnya, the event in the news item text, apa eventnya? Should be considered newsworthy and important. Jadi beritanya harus layak diberitakan dan penting diketahui oleh orang. Next, ini social functionnya. So what is social functionnya? To inform the To inform new word about or important. Noteworthy or Okay. important. Inform the readers about newsworthy or important event of the day. Okay, nah ini dari structure-nya tadi ya. So the first one itu ada title, headline, ada judulnya, ada pemberitanya itu judul ya. Biasanya judul itu dicetak tebal. Kemudian ada main event atau newsworthy eventnya. Newsworthy event ini it recount the event in summary form. Jadi dia meringkas beritanya. Kemudian background event or elaboration. Di backgroundnya they elaborate what happened, to whom, and in what circumstance. And the next is resource information or source-nya. It contains comments by articles, witnesses, and authorities expert. Okay, we already got definition. Now, for the task, activity 5 and activity evaluation test, you do it in home. Okay, kita kerjakan di rumah ya. You bring the evaluation test and the task in the activity 5. Yaitu kalian harus activity 6 ya. Kalian harus menyusun berita. Di bawah minggu depan ya. Masalah kesehatan. No, apa minggu utamanya? Berita. About the news, how to construct news. Ada kesulitannya. Apa kesulitannya dalam membaca berita? Memahami. Oke, ini kesulitan dalam comprehending ya, dalam memahami makna. Oke, jadi nanti bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, so I think any question about our today lesson? Ada pertanyaan? No. We are going to discuss about the text that you read and the evaluation test. Okay. Okay, and thank you for coming today. I wish you always healthy and see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.